Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti, NIM A24118052. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya, yaitu proposal dengan judul Analisis Pemahaman Siswa SMA kelas 11 tentang konsep massa dengan menggunakan eksperimen virtual. Latar belakang. Belajar fisika pada jenjang SMA bertujuan agar siswa mampu menguasai konsep-konsep fisika dan saling keterkaitan, serta mampu menggunakan metode ilmiah berlandaskan sikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Kesulitan siswa dalam mempelajari fisika disebabkan oleh materi fisika yang padat dan tidak kontekstual. Hal tersebut menyebabkan banyak siswa yang mencoba menghafalkan konsep-konsep dan rumus-rumus fisika tanpa mendalami makna fisiknya. Siswa hanya mampu menghitung kuantitas fisika menggunakan rumus, namun tidak memahami makna fisis di baliknya. Di balik rumus tersebut. Akibatnya, siswa tidak memiliki pemahaman materi fisika dengan cukup baik, sehingga berdampak langsung pada pencapaian prestasi belajar fisika. Konsep-konsep yang selama ini diketahui oleh siswa pada umumnya, yaitu berat dan massa, dianggap sentral dalam pengajaran fisika. Mereka masih belum dipahami dengan baik oleh siswa, sehingga perlu menggunakan definisi yang konsisten. Definisi massa yang disajikan sudah jelas, tetapi gagasan umum dari kedua pendekatan dalam mendefinisikan massa disajikan dua definisi yang disajikan adalah pendekatan yang paling luas untuk menjelaskan sifat massa kepada siswa. Keduanya memperlakukan massa sebagai jumlah yang konstan dan kekal. Tetapi jika kita mempertimbangkan relativitas, maka kedua konsep ini mengungkapkan kekurangan yang serius, karena massa relativistik tidak serta-merta dikekalkan kuantitasnya. Jika kita mempertimbangkan bahwa ada beberapa pendekatan lagi dalam mendefinisikan massa, maka menjadi jelas bahwa tidak ada definisi yang unik dan jelas tentang massa. Tetapi hanya sedikit yang mendefinisikannya dalam konteks yang berbeda. Ini masalah serius bagi pendidikan, karena konsep massa merupakan dasar dari banyak fenomena fisik yang harus dipelajari siswa di sekolah. Pada materi konsep massa terdapat dinamika rotasi konsep-konsep fisika yang terlibat di dalamnya. Banyak memuat konsep yang analog dengan konsep-konsep pada dinamika translasi. Analogi tersebut tidak hanya sebatas pada definisi ilmiah dari besaran-besaran yang terlibat, tetapi juga formulasi-formulasi yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan gerak rotasi benda sebagai akibat dari adanya pengaruh gaya luar. Sehingga secara tidak langsung, apabila siswa telah memahami konsep dinamika translasi dengan baik, maka siswa tersebut akan lebih mudah dalam memahami konsep-konsep pada dinamika rotasi. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah bagaimana pemahaman siswa mengenai massa dan apakah eksperimen virtual berpengaruh pada pemahaman siswa tentang massa. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai massa dan pengaruh eksperimen virtual terhadap pemahaman siswa tentang konsep massa. Manfaat penelitian. Dengan melakukan penelitian ini, secara tidak langsung dapat mengurangi kesalahpahaman konsep yang selama ini terjadi pada siswa.
sehingga mereka dapat lebih paham mengenai massa tanpa adanya kesalahpahaman konsep lagi. Melalui penelitian ini, ke depannya dapat menjadi perhatian bagi para peneliti agar dapat menanamkan konsep dengan sebaik mungkin kepada siswa, dan jika memungkinkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Batasan istilah. Pemahaman. Pemahaman adalah suatu kemampuan untuk menangkap informasi yang diberikan oleh guru, serta mampu menyajikan kembali informasi yang didapat dalam bentuk lain secara sistematis. Kedua, massa. Massa adalah ukuran jumlah materi dalam suatu benda. Massa rotasi adalah ukuran ketahanan benda terhadap perubahan laju rotasinya. Ketiga, eksperimen virtual. Eksperimen virtual adalah proses penelitian menggunakan simulasi komputer untuk membantu memahami suatu pokok bahasan dan dapat memberikan solusi atas keterbatasan atau ketiadaan perangkat di laboratorium. Dalam artian, penulis mengambil data dari suatu aplikasi PET sebagai multimedia virtual. Penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil 2 penelitian yang relevan. Pertama itu penelitian dari Sasha Stamenkovsky pada tahun 2014 tentang 7 grad student qualitative understanding of the concept of massa influenced by real experiment and virtual experiment, yang artinya itu pemahaman kualitatif siswa kelas 7 tentang konsep massa yang dipengaruhi dengan eksperimen nyata dan eksperimen virtual. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa sumber kesalahpahaman ditemukan dalam pengalaman siswa sebelumnya di informal, serta dalam pendidikan formal. Nantinya mencakup pengembangan kosakata siswa, struktur kurikulum fisika, dan buku teks fisika. Kelemahan terlihat pada kompetensi guru non-fisika yang mengajarkan konsep fisika. Semua temuan penelitian didukung oleh temuan serupa di penelitian lainnya. Penelitian kedua yang relevan yaitu Selahattin Gonen pada tahun 2008 melakukan penelitian tentang a study on student-teacher misconception and scientifically acceptable conception about mass and gravity, yang artinya kajian kesalahpahaman guru, siswa, dan secara ilmiah konsepsi yang dapat diterima tentang massa dan gravitasi. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa perbedaan antara pemahaman guru IPA dan guru fisika tingkat yang terkait dengan massa dan gaya gravitasi, dan antara tingkat pemikiran logis dan sikap mereka terhadap pelajaran fisika ditentukan dari yang mengungkapkan bahwa banyak peserta memiliki beberapa kesalahpahaman fundamental tentang konsep fisika, massa inersia, gravitasi massa, gaya gravitasi, dan ruang. Konsep-konsep ini adalah dasar dari ilmiah dan berperan penting dalam pemahaman konsep-konsep lain dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan alam. Kajian pustaka. Momen inersia adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Momen inersia ini berperan dalam dinamika rotasi seperti massa dalam dinamika dasar, dan menentukan hubungan antara momentum sudut dan kecepatan sudut, momen gaya dan percepatan sudut, dan beberapa besaran lain.
Pada saat mempelajari hukum Newton, telah diketahui bahwa ukuran kelembaban benda pada gerak translasi adalah massa atau inersia linear. Seperti halnya pada planet-planet yang terus berputar pada sumbunya tanpa henti akan selalu mempertahankan keadaan untuk terus berotasi. Dengan demikian, pada gerak rotasi dikenal istilah kelembaban. Dalam gerak rotasi, massa benda tegar dikenal dengan istilah momen inersia alias MI. Momen inersia adalah dalam gerak rotasi mirip dengan massa dalam gerak lurus. Jika massa dalam gerak lurus menyatakan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan linear, maka momen inersia dalam gerak rotasi menyatakan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudut. Dalam gerak rotasi, massa benda tegar dikenal dengan julukan momen inersia. Momen inersia dalam gerak kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel terikat atau variabel dependen, yang merupakan jenis variabel yang dipengaruhi oleh adanya perubahan variabel bebas. Variabel terikat atau variabel dependen pada penelitian ini adalah pemahaman siswa mengenai konsep massa rotasi. Penelitian ini menganalisis pemahaman siswa tentang konsep massa dalam konteks rotasi. Pemahaman siswa dianalisis dengan menggunakan eksperimen virtual, wawancara, dan tes, yaitu atau pre-test dan post-test. Hipotesis penelitian. Untuk H0-nya, itu ada siswa yang dapat memahami konsep massa dalam konteks rotasi dan dapat memahami konsep massa yang dipengaruhi oleh eksperimen virtual. Untuk HI-nya, tidak ada siswa yang dapat memahami konsep massa dalam konteks rotasi dan dapat memahami dan tidak ada siswa yang dapat memahami konsep massa yang dipengaruhi oleh eksperimen virtual. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yang menyatakan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, pretest, dan post-test. Desain penelitian. Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti, dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menganalisis pemahaman siswa tentang konsep massa dengan menggunakan eksperimen komputer. Lokasi dan waktu penelitian. Pada penelitian ini belum dapat ditentukan karena bersifat kondisional dan bisa saja berubah dan akan berkembang setelah peneliti di lapangan. Populasi dan sampel. Untuk populasinya, dalam penelitian ini, populasi yang digunakan yaitu siswa SMA. Dengan sampel siswa SMA kelas 11 sebanyak 30 orang siswa. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian menurut Suharsimi merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Sugiono 2013 mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti memiliki peranan yang besar memegang kendali dan menentukan data yang diperoleh. Oleh sebab itu, instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen perlu melakukan validasi terkait
seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian untuk selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penugasan wawasan terhadap bidang dan yang diteliti, kesiapan peneliti, dan memasuki objek-objek yang akan diteliti. Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan alat bantu pengumpulan data, yaitu berupa wawancara dan tes atau pretest dan post-test. Teknik analisa data. Dalam penelitian ini, siswa diberikan suatu simulasi komputer berupa eksperimen virtual mengenai masa rotasi. Setelah melakukan eksperimen, para siswa diminta untuk menyimpulkan hasil eksperimen mereka dan diberikan tes berupa pretest dan post-test, kemudian melakukan wawancara untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa pada konsep massa. Maka untuk setiap jawaban siswa diberikan perlakuan berikut. Skor 1 diberi untuk jawaban siswa yang benar dan skor 0 untuk jawaban siswa yang salah. Ini berlaku pada setiap soal. Kemudian dikelompokkan berdasarkan masing-masing konsep dan dihitung skor berapa siswa yang dan dibuat presentase. Selanjutnya dihitung rata-rata skor seluruh siswa pada setiap konsep untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap keseluruhan konsep masa rotasi. Dilihat dari rata-rata skor siswa pada setiap konsep. Dari hasil tersebut digunakan untuk menganalisis pemahaman siswa terhadap konsep masa rotasi. Setelah itu, setiap jawaban siswa diberikan presentase dan dikelompokkan sesuai hasil presentase tiap siswa dan mengklasifikasikannya. Klasifikasi pendapat siswa menggunakan rata-rata skor yang telah dikelompokkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.